Persatuan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan ibu datang ke tempat ini yaitu untuk melaksanakan latihan mengajar. Demikianlah perkenalan singkat dari ibu. Perkenalan selanjutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baiklah anak-anak, judul materi kita pada hari ini yaitu pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, marilah kita melaksanakan proses pembelajaran yang bersama. Sebelum ibu menjelaskan, apakah di antara anak kami ada yang tahu mengenai apa itu pelanggaran hak asasi manusia? Tidak tahu. Baiklah, karena tidak tahu, ibu akan menjelaskan sedikit tentang pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran adalah suatu tindakan, perbuatan, atau perkara melanggar. Sedangkan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat kepada diri dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, seperti hak atas kebebasan, hak atas hak untuk hidup. Jadi, pelanggaran hak asasi manusia ini adalah perbuatan melanggar prinsip-prinsip dasar hak-hak yang melekat dalam diri setiap manusia. Contohnya, melakukan pembunuhan. Baiklah anak-anak, sekarang untuk dapat diingat-ingat dan dibaca-baca di rumah, silakan diambil buku dan penanya, kita menulis. Tulis judulnya, pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah suatu tindakan atau perbuatan melanggar prinsip-prinsip dasar hak-hak yang melekat dalam diri setiap manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Contohnya, melakukan pembunuhan. Baik, silakan diletakkan kembali buku dan penanya. Ibu akan menjelaskan. Pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab pelanggaran. 1. Faktor internal. Diletakkan kembali buku dan penanya. Ibu akan menjelaskan. Pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab pelanggaran. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang mendorong manusia atau seseorang untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dalam diri pelanggar tersebut. Yang pertama, sikap egois. Sikap egois adalah sikap terlalu mementingkan diri sendiri di atas kepentingan orang lain. Contohnya, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain pada saat rapat atau pertemuan, tanpa mau mendengarkan apa yang menjadi pendapat orang lain dengan hanya berdasar pada pendapatnya sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran hak. Rendahnya kesadaran hak adalah ketidakpengetahuan tentang apa itu yang dinamakan dengan hak asasi manusia. Contohnya, yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Rendahnya kesadaran HAM adalah kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Contohnya, melakukan diskriminasi. Diskriminasi adalah tindakan atau perlakuan tidak adil kepada kelompok lain. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berasal dari luar diri manusia tersebut atau berasal dari lingkungan manusia tersebut, bukan dari dalam diri manusia. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan adalah suatu tindakan yang menjalankan suatu kekuasaan atau pemerintahan
Kemudian PT Sendawa Jaya. Yang kedua, penyalahgunaan teknologi. Penyalahgunaan teknologi adalah suatu tindakan menggunakan teknologi secara tidak benar atau tidak baik. Contohnya dengan meretas akun-akun media sosial, menyebarkan berita hoax, dan juga melakukan penipuan online. Upaya penegakan HAM. Upaya penegakan HAM adalah suatu upaya untuk menegakkan supaya hak asasi manusia itu tidak semena-mena untuk dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama, pembentukan Komnas HAM. Komnas HAM adalah salah satu lembaga tinggi negara, setingkat lembaga tinggi negara lainnya, yang berfungsi menjalankan penyuluhan tentang hak asasi manusia. Salah satu wewenang Komnas HAM yaitu menyebarluaskan wawasan tentang hak asasi manusia kepada masyarakat. Menegakkan supremasi hukum. Supremasi hukum adalah konsep hukum di mana hukum berada pada kedudukan tertinggi. Menegakkan supremasi hukum ini artinya menegakkan hukum yang dilakukan ketika seseorang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya ketika seseorang melakukan pencurian, maka akan dikenakan pasal 362 KUHP yang menjelaskan tentang pencurian, di mana seseorang yang mengambil barang seseorang dengan maksud memiliki barang tersebut secara melawan hukum, maka akan dikenakan pidana penjara selama maksimal 5 tahun. Baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan materi dari Ibu. Apabila dari anak-anak kami ada yang masih belum dipahami, dipersilakan untuk bertanya. Dengan tidak lupa menyebutkan nama. Baik, perkenalkan nama saya mantan Universitas dia bisa dipanggil Dinda. Yang sebagai pertanyaan saya, mengapa sikap egois menjadi salah satu faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia? Sekian. Baik, pertanyaan yang sungguh luar biasa dari anak kami Linda yang menanyakan mengapa sikap egois menjadi salah satu faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Jadi, sikap egois menjadi salah satu penyebab pelanggaran hak asasi manusia karena sikap egois ini merupakan sikap yang selalu mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan kepentingan orang lain. Sehingga dengan sikap egoisan, dengan sikap mementingkan tidak memikirkan orang lain ini dapat menghalalkan segala cara untuk dapat memperoleh hak atau keinginan yang diinginkan tanpa memikirkan daripada hak orang lain tersebut. Kepada kami Linda, apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, terima kasih. Kenalkan, nama saya Widya Setiawanima. Saya akan memberikan pertanyaan 1. Bagaimana kami sebagai peserta didik menumbuhkan kesadaran hak asasi manusia? Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Linda, di mana